Apa kabar siswa-siswi kelas 5? Masih semangat kan dalam belajar? Ya, masih bersama Ibu Nia. Kita masih bertemu di kelas 5. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berguna, dan diberi kemudahan dalam mempelajari dan memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahman. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, sebelum kita belajar, pastikan kalian sudah sarapan, sudah mandi, agar kalian dapat bersemangat dalam belajar. Ya, mari kita lanjutkan. Kita memasuki ke pelajaran selanjutnya. Ya, pada kali ini kita masih belajar tema 3, makanan sehat. Nanti kita lanjut ke subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kemudian kita lihat kompetensi dasar IPA. Ya, kali ini kita akan belajar materinya IPA. Yang pertama, 3.3 ini pengetahuan. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Lalu keterampilan 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kita masuk ke pembelajaran ke-1, ya, organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kita lihat ada gambar serangga dengan organ-organ pencernaannya, ya. Kita perhatikan di sana ada mulut, tembolok, esofagus, usus, anus, empedal, lambung, ya. Kemudian urutan organ pencernaan pada serangga itu mulai dari mulut, lalu ke tembolok, lalu masuk ke empedal, kemudian ke lambung, kemudian ke usus, lalu baru pembuangan terakhir di anus. Ya, di sini esofagus itu tenggorokan. Jadi dari mulut melalui leher, tenggorokan, tembolok, kemudian ke empedal, lalu ke lambung, kemudian ke usus diproses, baru masuk pembuangannya ke anus. Ya, itu hewan serangga. Lalu kita ke gambar apa ini ya? Oh, gambar sapi. Di gambar sapi ini ada tulisan-tulisan. Kita lihat ada tulisan yang asing bagi kita. Di situ ada tulisan esofagus, ada tulisan retikulum, omasum, abomasum, rumen, lalu ada usus halus. Apa sih semua itu ya? Yuk kita lihat dulu. Oh, ruminansia. Apa ya ruminansia? Ada yang tahu nggak ruminansia? Ya, ruminansia itu adalah hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia atau hewan memamah biak.
Jadi Ibu ulang, hewan ruminansi adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau makan 2 kali, ya, dan dikenal dengan hewan memamah biak. Kemudian 2 kali, maksudnya apa ya Bu Nia ya? Memakan 2 kali. Apa makannya dia 2 kali nambah? Atau bagaimana? Hah? Ada yang tahu maksudnya 2 kali di sini? Ya, kita lihat di urutan organ pencernaannya. Mulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, kemudian ke rumen, mulut, ke retikum, omasum, abomasum, usus halus, lalu ke anus. Yang dimaksud 2 kali apa ya? Nah, di dalam urutan ini coba kita lihat ada tulisan mulut. Ada 2 tulisan mulut. Jadi maksudnya 2 kali ini setelah dari mulut, masuk ke kerongkongan, ke rumen, balik lagi ke mulut. Ya, lalu baru masuk ke retikulum. Kemudian apa sih istilah-istilah ini? Apa sih fungsi-fungsinya? Ya, mulut. Mulut kita tahu lah ya. Mulut apa fungsinya? Fungsi mulut kan untuk memasukkan makanan. Ya, kita memasukkan makanan ke mulut. Lalu di dalam mulut biasanya ada gigi. Ya. Kalian punya gigi semua kan? Ya, pastinya. Walaupun mungkin ada yang bolong-bolong, tapi pasti punya gigi. Gigi sapi itu tersusun dari segi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jadi pada hewan sapi ini ada 2 macam gigi seri dan gigi geraham. Lalu di dalam mulut, masih di dalam mulut kita lihat ada lidah. Ya, kalau pada sapi, kalau udah bilang lidah, biasanya ada yang kepikirannya sate padang. Nah, ya, larinya ke makanan langsung. Ya, di lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Jadi, fungsi dari lidah sapi adalah merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kalau kita kan mengambil makanannya itu memakai tangan. Kalau sapi kan tidak ada tangan, jadi pakai lidah, ditarik, kemudian dikunyah-kunyah-kunyah, lalu yang sudah dikunyah dioper lagi, dikirim lagi menuju ke lambung. Kemudian ada istilah saliva. Saliva itu di dalam mulut ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi, atau mungkin saliva ini kita bilangnya sebagai liurnya sapi. Jadi cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, lambung sapi itu berbeda dengan lambungnya manusia. Kenapa? Karena lambungnya, ukurannya sapi lebih besar dari ukuran manusia. Ya, lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Ya, di lambung sapi itu terdiri dari rumen, omasum, abomasum, dan retikum. Yang tadi kita sudah lihat, apa sih fungsi-fungsinya? Apa sih fungsi dari rumen, retikulum, omasum, atau abomasum? Ya,
Fungsi rumen atau perut besar. Kita lihat gambarnya. Rumen. Nah, ini ada di bawah. Ya, rumen itu posisinya di tengah perut. Itu disebutnya perut besar. Fungsinya tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Jadi begitu makanan ini masuk ke dalam rumen, ya, makanan itu diaduk, diolah, ya, seperti menjadi bubur. Di sini digerakannya dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut. Saat sapinya sudah beristirahat, kembali lagi ke mulut. Ya, dan dikunyah lagi. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Dari rumen tuh kita lihat, lalu balik lagi ke mulut, terus kemudian masuk ke retikulum atau perut jala. Apa sih fungsinya retikulum atau perut jala? Nah, di dalam retikulum ini makanan kembali diproses atau fermentasi dengan bantuan bakteri anaerab dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi A, B, S, O, R, P, S, I, ya, dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama dengan makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Apa sih omasum, Bun ya? Omasum itu sama juga perut kitab. Fungsinya apa ya? Fungsinya ini di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, setelah proses dari abomasum, dari omasum masuk ke abomasum. Abomasum itu adalah perut masam, ya, perut masam. Fungsinya perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, abomasum ini sebutan lainnya juga adalah lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Itu adalah pengertiannya. Lalu kenapa sapi disebut dengan hewan ruminansia? Ya, kenapa? Karena sapi adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak, ya, pada hewan sapi. Kemudian contohnya hewan ruminansia selain sapi apalagi ya? Selain sapi itu ada kerbau, kemudian ada rusa, domba, kambing, dan kijang. Ada sapi, kerbau, kambing, rusa, domba, kemudian juga kijang. Itu adalah hewan ruminansia. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ada serangga dan ada hewan ruminansia. Bedanya, kalau pada serangga hanya 1 kali, ya, melakukan 1 kali makan. Kalau hewan ruminansia 2 kali proses makan, 2 kali masuk ke dalam mulut. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke materi halaman. Ada hewan di sini, berbagai macam hewan. Ada ikan, kemudian ada katak,
burung dan hewan mamalia. Ikan, proses organ pencernaannya mulai dari mulut, kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus dan berakhir di anus, ya, pembuangannya. Lalu katak atau hewan reptil mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka, atau pembuangan sisa pencernaan. Jadi pada katak atau hewan reptil tidak ada anus, dia ada disebutannya adalah kloaka. Sama dengan halnya burung juga, hewan pembuangan terakhirnya adalah kloaka. Namun organ-organnya yaitu mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, dikirim ke tembolok, kemudian masuk ke lambung, kemudian melanjut ke empedu, usus, lalu kloaka. Nah, pada hewan mamalia, mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, lanjut ke lambung, berjalan ke usus halus, masuk usus besar, baru ke anus. Ya, itu adalah berbagai macam organ pencernaan pada hewan. Kita lihat pembelajaran kedua, organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kita lihat gambar di sini. Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu kemudian anus. Ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari organ pencernaan tersebut. Mulut, ya, tempat makanan dihancurkan, kita kunyah sampai halus. Lalu yang kedua adalah kerongkongan. Dari mulut berlanjut ke kerongkongan. Itu fungsinya saluran penghubung mulut dan lambung. Setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Ya. Lambung itu fungsi dari lambung adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Lanjut lagi dari lambung ke usus halus. Ingat, masuk ke usus halus dulu. Ya. Masuk ke usus halus baru nanti usus besar. Jadi dari usus halus baru ke usus besar. Di usus halus tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang telah dikunyah lalu kemudian dicerna di lambung, kemudian di usus halus dilakukan penyerapan sari-sari makanan, dipilah-pilah. Kemudian usus besar adalah tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus. Jadi dari usus halus airnya itu masuk ke usus besar. Ya, setelah itu dan membuang zat-zat sisanya. Nah, mengambil air sisa penyerapan usus halus, kemudian membuang zat-zat sisanya itu di usus besar. Lalu dikirim lagi ke anus, ya. Nah, anus ini adalah saluran pembuangan sisa pencernaan. Jadi yang kita makan, percuma aja Bu, makan keluar lagi, ya tidak. Di dalam proses tubuh kita ini seperti halnya ada pabriknya di dalam, ada pengolahannya di dalam, ya, tidak langsung masuk langsung keluar, tidak. Jadi diolah dulu mulai dari kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, baru masuk usus besar, lalu sisanya dibuang ke anus, ya. Jadi sari-sari makanannya aja yang kita ambil, selebihnya ampasnya dan air sisaannya itu dibuang, kemudian akhirnya baru perut kita tidak menimbun sampah. Jadi kita harus rutin setiap pagi itu membuang makanan sisa-sisa, ya. Jikalau kita sulit membuang air itu atau sembelit, maka kita akan mengalami suatu perut yang merasa begah. Rasanya perut kita besar karena kita membawa sampah kemana-mana, ya. Jadi manfaatnya dari kita membuang air besar itu adalah membuang
sisa-sisa zat makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jikalau kalian ada bermasalah dengan pencernaan, segeralah cari cara agar kita dapat membuang sampah-sampah tersebut ya. Atau jika kita masih bingung juga, segala usaha kita sudah tanyakan ke orang tua, kita udah lakukan, tidak bisa juga, maka kita harus periksa ke dokter. Tanyakan kepada yang ahlinya. Lanjut ke pembelajaran kelima, proses pencernaan pada manusia. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia samping ini. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, baru ke anus. Ya, kalian simak, kalian perhatikan urutan-urutan ini ya. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan kita bermasalah, maka ya, atau ada mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Ya, seperti itu. Kemudian kita cari lagi, kita lanjut. Nah, kita kerjakan latihan yuk. Kita ke penilaian pengetahuan. Nah, nomor 1, mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Lalu kedua, mengapa hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya? Yang ketiga, apa saja urutan organ pencernaan hewan ruminansia? Lanjut, nomor 4, apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang kelima, buatlah bagan urutan organ pencernaan manusia. Nah, pada latihan ini, jikalau kalian masih ada yang kelewat-kelewat atau bisa kalian ulang videonya. Ya, atau bisa kalian buka buku tema kalian. Kalian cari jawabannya di buku tema kalian. Nah, kemudian yang nomor 5, buatlah bagan urutan pencernaan. Kalian buat saja bagan-bagannya. Misalnya pada pencernaan manusia, apa tadi, mulai dari mana? Dari mulut. Terakhirnya ke anus. Urutannya dari mulut kemana. Ya, kalian bikin organnya aja. Ya. Kemudian di sini halaman ini kalian membuat penilaian keterampilannya. Apa sih tugasnya? Membuat gambar hewan ruminansia. Seperti yang tadi sudah dibuat di halaman pertama, di pembelajaran pertama, hewan ruminansia dan manusia beserta organ pencernaannya di buku gambar kalian. 1 gambar 1 halaman. Jadi gambarnya besar ya, dan gambar 1 halaman. Ya, maksudnya gini. Tadi kita sudah mempelajari hewan ruminansia dan manusia. Di situ ada sudah terbentuk gambarnya serta organ pencernaannya. Kalian buat seperti itu, kalian contoh dari buku itu, mulai dari buku tema atau materi ini. Tapi lebih bagus dari materi yang ada di video ini karena lebih lengkap ya. Kemudian kalian sebutkan, kalian bikin organ-organ pencernaannya. Kemudian 1 halaman nih, ini contohnya, 1 halaman ini 1 gambar. Ya, misalnya ini sapi. Kalian buat di buku gambar,
Ya, sapi. Kemudian kalau sapi agak miring ya, bikinnya miring karena dia ngelebar. Kalian bikin hewan sapi, lalu organ-organ pencernaannya, obama, mulut, segala macam, rumen, apalah ya. Kalian tulis, kalian bikin. Terus halaman selanjutnya, bikin manusia. Ya, kalian bikin manusia, lalu tulis organ pencernaannya. Yang mulut, kerongkongan, mulai dari lambung, usus halus, usus besar, lalu anus ya. Bikin seperti itu. Buat sebagus mungkin. Ingat, jangan lupa garis tepi. Garis tepi, hari tanggal, kemudian nama. Ya, karena walaupun kalian mengumpulkan per anak-anak, namun masih terkadang ketukar-tukar karena nama di atasnya itu tidak ada. Jadi di atasnya kamu tulis nama kamu, kemudian hari tanggal, kemudian garis tepi 2 cm, jangan lupa. Ya, setelah keterampilan dan pengetahuan dikerjakan, kalian foto, kalian kolase, lalu baru kirim ke Bu Guru. Jangan satu-satu. Pengetahuan sudah selesai, diklik, foto, kirim. Gambar baru jadi sapi, gambar klik, kirim. Manusia, klik, kirim. Jangan seperti itu. Jadi kalian tuntaskan dulu, baru kalian kirim ke ibunya ya hasilnya. Paham? Ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu berikan, Ibu jelaskan, kalian pahami, bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.